Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil masyriqaini wa rabbil maghribain, alladzi amarna bibirril walidain, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil kaunain wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan min ahli sa'adati fid darain. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين سأله أحد من أصحابه فقال يا رسول الله إن أبواي قد هلكا فهل بقي من برهما بعد موتهما شيء؟ فقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa silatur rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para habaib, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru kita Habib Saleh As-Segaf, guru kita Kiai Haji Abdul Razak, Ustaduna Ustad Ahmad As-Soghir, Ustad Haji Abdullah, Ustaz Haji Rustam Effendi, orang tua kita Ustaz Jainuri, Ustaz Hakim, dan juga para kiai-kiai dan guru-guru kita yang lain, kesepuhan yang hadir, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar almarhum orang tua kita Bapak Haji Dawud bin Niming, anak beliau, cucu, mantu, semuanya, Ustaduna Ustadz Syukur, adik kita Ustadz Aziz, dan semuanya kita berdoa bersama, anak cucu mantu daripada almarhum Sayyidul Haul, semuanya diberikan barakah hidupnya, diberikan barakah ilmunya, diberikan barakah rezekinya, diberikan barakah hidup dan kehidupannya, sebab bakti kepada orang tua. Dan almarhum Haji Dawud kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, bila kita berbicara tentang Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam yang kemudian malam hari ini maulidnya diadakan sekaligus haul daripada orang tua kita almarhum Haji Daud. Saudara, Rasulullah itu kesulitan ulama untuk menggambarkan bagaimana sebetulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam maulid yang kita baca, saudara, ketika ulama ditanya siapa Nabi Muhammad itu, saudara, maka ulama dalam menggambarkan tentang Nabi begitu kesulitan. Ketika ditanya man huwa Muhammad, siapa sebetulnya Nabi Muhammad itu, maka ada yang menjawab, hadirin, anta badrun, Nabi itu kaya bulan purnama. Saudara, Bapak Ibu, ada yang menggambar ulama tentang Nabi bahwa Nabi itu bak bulan purnama. Apa itu bulan purnama? Satu makhluk Allah yang punya cahaya, adanya di malam hari, yang kalau sudah keluar cahayanya orang bisa berjalan di malam itu dengan bantuan cahaya bulan. Inilah bulan. Tapi kalau mau direnungi, bulan itu betul ada cahaya dan adanya malam. Kalau direnungi, tetap saja walaupun ada cahayanya itu bulan, rumah walaupun purnama mesti harus pakai lampu. Sebab meski bulan itu purnama, tidak bisa cahaya bulan masuk ke dalam rumah, saudara. Hanya bisa menyinari luar rumah saja. Inilah bulan. Timbul pertanyaan, hadirin, apakah Nabi Muhammad itu kayak bulan, bisa menyinari luar rumah tapi tidak bisa menyinari dalam rumah? Ketika ditanya begitu, saudara, kebingungan ulama menjawab, oh tidak, Nabi tidak seperti purnama. Kalau begitu, man huwa Muhammad? Ada yang jawab, anta syamsun, engkau ya Rasulullah kaya matahari. Apa itu matahari? Makhluk Allah yang punya cahaya, yang cahayanya Allah bedakan antara cahaya matahari dan cahaya bulan. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nur. Mal farqu baina diya wa nur ma'anna kullan minhuma nur. Apa bedanya bila Allah menyebutkan sinar matahari dengan bahasa diya, sedangkan berbicara bulan dengan bahasa nur? Sebablah cahaya matahari ini, saudara, bukan saja menyinari luar rumah, tapi bisa menyinari dalam rumah, saudara. Siang hari di Serengseng tidak perlu pakai lampu, karena sudah kena bias cahaya matahari. Makanya matahari disebutkan cahayanya dengan bahasa Daw'us Syams atau Diya'us Syams. Tapi kalau mau direnungi, betul matahari punya cahaya bisa menyinari luar rumah, pun punya cahaya bisa menyinari dalam rumah. Siang hari tidak perlu pakai lampu. Lalu apakah matahari bisa menyinari penghuni rumah? Tidak bisa. Pertanyaannya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maulidnya diadakan malam hari ini kayak matahari, hanya bisa menyinari luar rumah, hanya bisa menyinari dalam rumah, tapi tidak bisa menyinari penghuni rumah? Ulama menjawab, oh tidak.
Kalau begitu, man huwa Muhammad? Siapa Nabi Muhammad itu? Saudara sekalian, kesulitanlah ulama untuk menggambarkan tentang Rasulullah, sehingga pada akhirnya mereka berkata, anta nurun fawqa nur. Engkau ya Rasulullah cahaya di atas cahaya. Bila bulan bisa menyinari dalam luar rumah, tidak bisa menyinari luar rumah, engkau berbeda. Bila matahari bisa menyinari luar rumah dan dalam rumah, tapi tidak bisa menyinari penghuni rumah. Betapa banyak di siang hari pedagang yang bohong, ada anak sekolah yang durhaka orang tuanya bolos di siang hari, meski ada cahaya matahari. Apakah Nabi Muhammad itu kayak matahari? Mereka mundur, ulama menyebutkan anta nurun fawqa nur. Engkau ya Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya. Rasulullah bisa menyinari luar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyinari dalam rumah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyinari penghuni rumah. Siapapun dapat rahmat dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah Nabi, saudara. Maka Imam Busiri di dalam gambarin Nabi, munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni minhu ghairu munqasimi faqan nabiyyina fi khulqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairul khalqi kullihi. Saudara, Rasulullah itu amat sangat luar biasa. Oleh karena itu pada malam hari ini, sekaligus acara haul, kita berbicara tentang cahaya Rasulullah yang keluar dari bibir yang penuh dengan cahaya, yang berangkat dari dada yang penuh dengan cahaya. Apa yang disampaikan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukharinya dari seorang sahabat Rasulullah, Ahlul Bait Rasulullah, anak dari sahabat Rasulullah, sekaligus sepupunya Rasulullah, yaitu sahabat namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Agar supaya kita bisa mengkomparasikan antara acara maulid malam hari ini dengan haul yang diadakan pada malam hari ini, saudara. Nabi punya anak didik banyak banget, 124.000 orang. Ini semuanya orang yang dididik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka ketika Nabi ada 10 tahun di Madinah, Ibnu Abbas waktu Nabi meninggal umurnya baru 13 tahun. Masih bocah, tapi alimnya subhanallah, alim banget. Itulah Ibnu Abbas. Tercatat dalam berbagai kitab hadis ada 1660 hadis yang disampaikan Ibnu Abbas kepada umat. Ada di dalam Sahihul Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Mustadrak Imam Hakim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Huzaimah, Musnad Ahmad bin Hanbal,
Sunan Ad-Daraqutni, Mu'jam At-Tabarani, Musnad Abu Ya'la, Musnad Abu Dawud, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Dawud, At-Tayalisi, dan banyak kitab hadis. 1660 hadis disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan satu dari 1660 hadis adalah diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari oleh Imamul Bukhari berkenaan dengan acara pada malam hari ini, saudara. Kata Ibnu Abbas, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini wa huma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Ibnu Abbas, satu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di pekuburan. Orang kita sebut nih, orang Serengseng, kuburan kober. Padahal kober itu bahasa Arab, kober gitu. Karena tulisannya pakai dibacanya kober. Dikuburnya di mana? Kuburan kober. Gitu. Iya, kuburan itu ya kober bahasa Arab. Katanya kuburan kober. Ada nggak bahasa begitu tuh? Oh, ada. Tuh begitu, saudara. Nabi lewat di pekuburan dan Nabi dikasih kasyaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan tentang apa yang ada di dalam penghuni kubur. Maka Nabi menyoroti dua hal. Kata Nabi, wa huma yu'adzabani, ini penghuni kubur, ada dua orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan azabul qabri haqq. Benar adanya kubur itu, ada azab dan ada nikmat. Nabi lewat di pekuburan, Nabi cerita ada dua penghuni kubur sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ini orang disiksa, kata Nabi, bukan pada perkara besar menurut dia. Menurut dia waktu masih hidup dianggap perkara sepele, tapi sesungguhnya dampak buruknya besar sekali, saudara. Nabi jelaskan penyebabnya, kenapa dia disiksa seberat itu. Kata Nabi, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Yang satu penyebab disiksa di kubur, ora beres urusan kencing. Yang satu disiksa bukan karena nggak sholat, saudara. Sholat rajin, ya Allah, 5 waktu, subhanallah, belum lagi amat duha, belum lagi amat tahajud, qobliyah, ba'diyah, semuanya dikerjakan. Tapi dikubur, kata Nabi, disiksa dengan berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Urusan najis kurang paham. Bahasa kitanya urusan cebok kurang ngerti. Najis ini berbahaya ternyata, kata Nabi. Bukan gak sholat, sholat, cuma najis nggak paham. Anaknya kencing di rumah, mana dikasih ubin lagi sekarang, bukan tanah lagi. Kemudian kencing, kita bilang tuh sama si pembantu, "Bak, tuh si bocah kencing." Baik, maka dia ngambil air di ember. Ambil apa ini namanya nih? Kayak kain pel. Digosok tuh si kencing sama kain pel, maka kain pelnya najis.
dimasukin di ember yang kurang dari 2 kula, maka air di ember jadi najis. Digosok lagi, kata kita, Pak sekalian kamar juga belonan, gosok mualnya, maka mual lantainya najis. Kasih kipas kayak gini nih, kering, dikasih kipas kering, tapi tetap lantainya najis. Pulang kerja, wudhu kamar mandi, injak tuh ubin, maka kakinya najis. Sholat rakaat pertama baca surat Yasin sampai kelar, rakaat 2 baca tabarok sampai kelar. Luar biasa khusyuknya. Sholatnya sah nggak? Kenapa? Ada najisnya. Begitu nggak tuh bini kita nyuci lantainya? Ini banyak. Kata Nabi, orang dikubur disiksa, persoalannya urusan najis ora pakai. Ada lagi orang nyuci, ompol bocah digabung tuh sama baju bapaknya, sarung bapaknya, mana embernya nggak ada 2 kula. 2 kula tuh 216 liter. Itu bak tuh ada nggak 216 liter? Nggak ada. Ini ompol bocah, masukin di bak, maka air di baknya najis. Kasih sarung bapaknya, masuk di situ, maka sarungnya najis. Begitu, sarungnya najis. Dijemur kering, kasih molto wangi, kasih kispray licin, pakai sholat, sah nggak sholatnya? Kenapa? Ada najisnya. Begitu nggak tuh nyucinya. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Yang satu tidak bersih urusan najis. Banyak orang dikubur disiksa gara-gara persoalan najis. Kurang paham, sholat mau rajin, puasa rajin, tapi najis tidak ngerti. Dan ini banyak orang dikubur disiksa. Kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung banyak guru-guru. Ada muallim Bunyamin ngajarin kitab Nihayatus Zain, fikih, bagaimana. Inilah belajar supaya kita ngerti bagaimana cara nyuci najis, bagaimana cara nyuci ompol anak di air yang kurang 2 kula, bagaimana cara ngebersihin lantai. Ini kita kudu belajar sama guru-guru di majelis-majelis di Serengseng ini, sudah. Wa amal akhir, kata Nabi, adapun yang atunya lagi disiksa, wakana yamshi bin namimah, dia hidup suka menyebar hoak, menyebar berita bohong, mengadu domba, saudara, menghasut, ala wajhil ifsad. Ini berat dikuburnya kalau orang suka namimah, suka ngadu domba, bermuka 2, kemari ngomong iya, kemari ngomong iya. Yang benar enggak jelas, akhirnya yang enggak jelas dianggap benar. Ini yang terjadi. Dan itu banyak orang dikubur disiksa gara-gara namimah. Saya tidak panjangkan pada bagian ini, saudara. Lalu kata Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta pelapah kurma. Kata Nabi, tolong dong ambilin 2 pelapah kurma. Lah lagi lewat, enggak sengaja-ngaja nyari pelapah kurma, ora dapat. Dicari susah, adanya atuh. Atuh ya Rasulullah, enggak apa-apa atuh juga, daripada kagak dapet. Fasak kosak kain,
Maka lalu yang atu ini dibelah dua oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sesudah dibelah dua, fagharaza fi ahadihima wa gharaza fil akhar, ditancepin di kuburan yang kencing enggak beres, yang atu ditancepin lagi di kuburan yang hidupnya tukang ngadu domba. Ngadu domba bukan kambing sama kambing diginiin, bukan. Begitu, bukan. Tuh namimah. Maka ditancepin nih, yang adu pelapahnya ditancepin, separohnya di sini, separohnya ditancepin di kuburan yang adu. Sahabat bertanya, kata Ibnu Abbas, faqila lima sonakta hadza ya Rasulullah. Nabi, apa-apaan ini? Minta pelapah kurma dua, ora dapat atu, minta dibelah dua, udah dibelah dua, ditancepin di mari, ditancepin di mari. Apa ini manfaatnya? Apa? Main tancep-tancepin nih pelapah nih. Maka kata Nabi, saudara, la'allahu yukhaffifu anhuma malam yaibasa. Kata Nabi, pasti pelapah kurma ini selama masih basah bertasbih kepada Allah, dan tasbihnya bisa ngeringanin adab orang yang dikubur yang sedang disiksa dengan beratnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, la'allahu, la'alla kalau dari Nabi dan Allah mananya pasti. Seperti dalam Al-Quran asa, walaupun fi'il rojak, tapi maknanya pasti. Pasti pelapah kurma ini dapat ngeringanin adab penghuni kubur selama belonan kering. Maknanya selama masih basah dia bertasbih kepada Allah, dan tasbihnya bisa meringankan adab orang yang kena adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya saudara berbicara tentang haul? Ini namanya berbicara tentang qiyas. Hadirin sekalian, perlu diketahui dalam Islam, sumber segala sesuatu itu dari Quran, dari hadis, ijma, dan qiyas. Inilah namanya dalil istindadus syariah. Apa itu qiyas? Biar kita nyambung dengan acara malam hari ini. Qiyas itu mengukur-ukur. Qiyas itu maknanya ilhaqu syai'in ghairi mansusin bi syai'in mansusin li jami'in. Yang namanya qiyas menyamakan sesuatu yang tidak tersurat dalilnya disamakan dengan sesuatu yang tersurat karena ada kesamaan makna.